Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayolah hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sesepuh sepuh yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah di subuh kali ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiyah, taufik serta hidayah, sehingga di subuh kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid ini menjalankan ibadah salat subuh berjamaah, dan juga kita akan teruskan dengan kajian subuh kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima dan dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam adalah senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita haturkan kepada beliau, kita semua diakui umatnya, dan mudah-mudahan kita juga semuanya mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Untuk subuh kali ini masih bab wasiat bin nisa, yaitu bab wasiat kepada wanita-wanita. Untuk saat ini di kitab Riyadhus Shalihin yang kecil ini di 275 dan yang di Nuzhatul Muttaqin ini di 277. Saya bacakan. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafraq gitu, atau la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhara au qala ghairahu, rawahu Muslimun. Hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala beliau Abu Hurairah berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafraq, janganlah membenci siapa mukminun, seorang laki-laki mukmin, mukminatan terhadap wanita mukminah, in kariha, sebab jika ia tidak senang, minha dari wanita yang mukminah tadi, khulukon, menyangkut satu akhlak, rodiya minha, maka dia pasti senang minha dari wanita tersebut, wanita mukminah tersebut, akhara, akan akhlak yang lainnya. Jadi kalau ini laki-laki mukmin, apalagi pada istrinya ya, seandainya dia itu tidak suka, jengkel terhadap satu akhlak, itu jangan nemen-nemen banget gitu. Karena bisa jadian sebab dia itu jengkel pada satu akhlaknya tapi ridho kepada yang lainnya. Kadang istri nggak begitu cakep, pinter masak, ya Bu ya. Ada cakep tapi nggak bisa masak, nah gitu kan? Kan susah untuk mendambakan yang sempurna. Dunia ini tidak sempurna. Jadi kalau jengkel pada satu akhlak, jangan nemen-nemen banget sekali. Bisa jadi yang lainnya juga senang.
Gitu. Jadi memang kalau laki-laki mendapatkan yang sempurna, ya dimanapun ya nggak dapat. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Wah. Padahal yang lainnya senang. Tapi kadang-kadang ya itu tadi, ngelihat satu kejelekan, kehilangan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi ibunya itu sudah berusaha untuk membahagiakan ya suami ya, dengan berbagai cara. Sedikit kesalahan fatal kadang-kadang. Karena itu tadi terlalu jengkel dalam satu hal yang tidak disukai, akhlak yang tidak disukai. Kadang-kadang ya itu tadi banyak omong tapi sebenarnya dia nggak tegaan. Ada jam gitu kan? Diem tapi sadis. Wah, kan susah juga kan? Itu. Ini rawahu auqala ghairahu. Ini kita ada katakan akhara, ada mengatakan ghairahu. Jadi kalau hadis ini biasanya memang sedikit beda redaksi. Jadi radiya minha akhara, ada mengatakan juga radiya minha ghairahu. Sama maksudnya. Dalam hadis ini berarti ditegaskan bahwa suami itu dilarang untuk membenci istrinya secara keseluruhan. Karena ketika ia melihat akhlak buruknya, maka ia itu pasti akan menemukan akhlak baiknya. Allah itu pasti menciptakan itu. Pasti itu. Walaupun kadang-kadang waktu nikahnya itu kadang-kadang tidak cinta ya. Bahwa ibu dijodohin orang tua nggak kenal, kadang-kadang nggak cinta. Kebalikannya juga kadang-kadang gitu. Suami kadang-kadang yang tidak dicintainya justru malah sangat perhatian. Kadang-kadang gitu Pak ya. Ada yang kayak gitu. Tapi lama-lama akhirnya cinta juga. Setahun, 2 tahun, 3 tahun punya anak. Lama-lama dilihat ada baiknya juga gitu. Hadis yang berikutnya ini biar agak nanti cepat. Wa an Amr bin al-Ahwasi al-Jussami radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya fi hajjihil wada'i yaqulu ba'da an hamidallahu ta'ala wa asna 'alaihi wa dzakara wa'adha thumma qala ala wastausu bin nisa'i khairan. Jadi langsung aja. Hadis riwayat dari Amr bin al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Annahu, sesungguhnya dia yaitu Amr bin al-Ahwas al-Jushami, sami'an Nabi, dia mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i, dalam haji wada', yaqulu, beliau bersabda ba'da'an hamidallah, setelah beliau memuji Allah Ta'ala wasna'alahi, dan memujinya ngalem, wa dzakara wa'ada, kemudian mengingatkan, wa wa'ada, dan memberikan mayudah, summa qala, kemudian beliau bersabda, ala wastausu bin nisa'i khaira, ingatlah aku kasih wasiat kalian, pegang teguhlah wasiat itu, bin nisa'i, akan wanita-wanita, dengan wanita-wanita, khairan, berbuat kebaikan. Fa innama hunna awanun indakum, karena sesungguhnya dia para wanita itu awanun itu tahanan bagi kalian, tawanan bagi kalian. Makanya kalau orang tua sudah masrahin anaknya ke orang tuanya, ke suaminya, itu kemudian dia tidak punya hak. Itu yang harus diperhatikan. Tapi sekalipun begitu, nanti jangan kemudian jadi suami, kamu udah saya nikahin, yang lainnya udah gak punya hak. Itu adalah hak mutlak saya. Ada kewajiban suami kepada istri. Di samping istri diserahin bulat-bulat kepada suami, tapi ada kewajiban suami kepada
istri. Di antaranya yaitu menganggap bahwa mertuanya juga orang tua sendiri. Ini yang kadang-kadang aneh itu. Bukan orang tuamu, orang tuaku. Bukan seperti itu. Karena istri sudah diserahkan bulat-bulat kepada suami, akhirnya bapak ibunya istri juga bapak ibunya suami. Tidak dibeda-bedakan. Jadi harus berbuat baik. Makanya nanti yang jadi bapak ibunya istilahnya, yang jadi yaitu malah apa tadi? Suami yang justru mengambil alih perannya. Masa ada orang sih kemudian menelantarkan orang tua sendiri. Jadi orang tuanya istri itu juga orang tua dia akhirnya. Karena istri sudah dipasrahkan bulat-bulat kepada suami. Makanya ini perempuan itu tawanan indakum di sisi kalian laisa tamliku minhunna syai'an, yaitu tidak kalian itu tidak berhak melakukan apapun terhadap mereka selain berbuat baik. Gampangnya begitu. Laisa tamliku minhunna syai'an ghaira dzalik illa ayyatina bi fahishatin mubayyinatin, kecuali dia itu melakukan bi fahishatin, perbuatan fahisyah. Fahisyah itu perbuatan keji, maksudnya dosa besar. Ada yang menyebutkan dalam tafsir hadis bahwa yang dimaksud itu adalah zina. Itu dikatakan fahisyah. Kalau dikit-dikit kurang belanja, kurang apa, udah biasa itu. Jangan ambil hati. Bapak mah pergi melulu, dia yang jagain anak kan. Jajan ini, jajan itu, butuhan ini, butuhan itu. Tahu-tahu terus kemudian habis kan. Pak habis ini kurang ini. Baru kemarin dikasih sekian udah habis gitu. Kalau memang perempuan itu memang ya untuk kebutuhan ya wajar ya. Kecuali kalau dia itu shopping ke sana, shopping ke sini ini gitu kan beda gitu. Kalau untuk kebutuhan anaknya memang suka jajan sedikit-sedikit bakso, ting somai gitu kan. Bapaknya mah nggak bisa kalau pergi kan, nggak ngerti kan. Tahu-taunya duitnya buat jajan anaknya sendiri. Yang kena ditanya istrinya, lah itu kan repot. Jadi dikatakan fahisyah mubayyinah itu ada yang menafsirkan itu adalah zina atau perbuatan-perbuatan. Maka ini tidak dijelaskan langsung dengan zina karena banyak perbuatan-perbuatan yang dikatakan perbuatan buruk itu maka di sini dikatakan fahisyah mubayyinah, perbuatan dosa besar yang terang-terangan gitu. Fa in fa'alna fahjuru hunna fil madaji, dan apabila dia wanita-wanita tadi berbuat fahjuruhunna, maka dari kata hijrah itu nyingkreo, jauhi mereka fil madaji itu di tempat tidurnya. Kalau dulu istilahnya model apa? Ditinggalin gitu. Kalau yang perempuan yang diem aja namanya pure, ngerti pure ya? Pure itu tanya nggak mau apa nggak mau, diginiin juga balik lagi, itu namanya pure. Itu suaminya itu dipantatin gitu. Itu pure. Itu kalau dia jengkel begitu. Nah kalau suami ngasih hukuman juga gitu, jangan dia jauhi di tempat tidurnya. Maksudnya kalau dia butuh akan hal itu nggak dikasih gitu. Itu kalau dia berbuat fahisyah mubayyinah. Wadribuhunna darban ghaira mubarrih atau mubarrah, ada yang begitu. Dan pukullah hunna, mereka itu para wanita itu durban ghair mubarrih,
atau mubarrah, dengan pukulan yang tidak menyakiti. Maksudnya kalau dikasih tahu dia sudah nurut, jangan dipukul. Jadi mukul pun juga cuma ngasih pelajaran kalau kita yakin bahwa dia nanti bisa berubah jadi baik. Sentil kupingnya gitu kan, gitu atau gimana gitu lah. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihin nasabila. Dan maka jika mereka para wanita tadi sudah taat kepada kalian, fala tabghu alaihin nasabila, maka janganlah kemudian mengambil cara-cara atau mengambil alasan-alasan atas mereka untuk melakukan atau berbuat jelek kepadanya. Sudah nurut, sudah baik, nyari-nyari kekurangan-kekurangannya. Kalau orang tidak cinta, suami bisa jadi begitu kan? Kasih kopi, udah dibuatin, kurang gula. Kopi pahit kayak gini, gitu. Berikutnya kasih gula, ini mau minum manisan apa-apa, gitu kan? Nggak ada benernya. Itu namanya nyari-nyari kesalahan. Sudah taat, pagi-pagi udah dikasih sarapan, tidur bangunin, Mas atau Pak, sarapan udah tersedia, mau sarapan, udah nanti kerja kesiangan gitu kan, bangunin, baru enak-enaknya tidur gini-gini, wah gitu kan, ada yang begitu. Nah, banyak banyak katanya Bu, memang suaminya pada begitu Bu. Bajunya udah disetrikain rapi apa gitu, nggak ngerti gitu kan. Malah nyari kesalahan kecil dia. Karena ada kesalahan kecil apa kayak gitu malah dimasalahin. Ala innalakum ala nisaikum haqqa. Ingatlah sesungguhnya lakum bagi kalian ala nisaikum haqqa, itu atas wanita-wanita kalian itu hakkan, ada hak. Walinisaikum alaikum haqqa, juga bagi wanita-wanita kalian itu atas kalian juga ada hak. Fahakkukum alaihinna alla yuwati'na furushakum man takrahu. Nah, hak kalian atas wanita-wanita yaitu alla yuwati'na, yentoh ora, yaitu tidak yuwati'na itu diartikan tidak memberikan izin. Kalian tidak ngasih izin gitu. Yuwati itu artinya itu enak-enakan. Maka dikatakan hubungan suami istri juga dikatakan wati, ya kan? Atau leha-leha di situ, tiduran di tempat tidur atau di rumah kalian. Itu secara umumnya begitu. Alla yuwatina fursakum, tempat tidur kalian. Secara luasnya nanti ya, kalau kontrakan itu kan tempat tidur. Lah kalau rumah Rasulullah itu kan berapa? 4 kali 6. Tipe 21. 4 kali 6. Ya kan tipe 21. Itu 22 mending masih ada, bisa kamar 2 apa kan. Kalau 4 kali 6 itu kan kecil ya, paling ada tempat untuk nyediain makan dapur, kemudian ada tempat tidur ya, tempat tamu. Makanya tidak heran kalau kemudian alla yuwati'na fursakum, enak-enakan di tempat tidur kalian, karena tempat tidur juga tempat tamu, untuk duduk-duduk itu ada orang. Kalau malam makanya ada larangan bertamu yang tidak pada waktunya. Itu karena apa? Bisa jadi dia istirahatnya di tempat tidur. Kan kontrakan-kontrakan coba lihat aja, pernah ngontrak nggak Pak? Ngontrak-ngontrak itu kan tempat motor parkir, tempat tidur, tempat TV kan sampingnya kan. Lu itu kalau ada tamu kan harus ngeluarin dulu kan, nyusahin orang kan. Nah makanya dikatakan ini ayuatina furusakum, tempat tidur kalian. Man, orang takrohuna yang kalian itu tidak suka kepadanya.
Jadi kalau suaminya tidak suka orang itu, jangan disuruh masuk. Kalau tahu itu suaminya nggak respect sama orang itu, orang ini, walaupun itu saudara sendiri, jangan dikasih masuk. Jaga itu. Nanti kalau dikasih masuk orang yang tidak disukai oleh suami, jadi perang dunia nanti. Bisa melebihi di Palestina ya. Bahaya itu. Walaupun kayaknya itu kan saudara sendiri, ini. Tapi kalau tidak suka itu bahaya itu. Bahaya bahaya. Kira-kira kalau ibu kan udah tahu kan gelagat suami itu kayak gitu, atau kita punya teman yang mungkin tidak disukai suami, gitu kan? Atau mungkin saudara yang kadang-kadang repotin melulu gitu kan? Bisa jadi suaminya nggak suka kan? Jangan kasih masuk. Kalau memang suaminya tidak rela. Kalau rela ya nggak masalah, dia udah biasa, ngerti. Gitu. Makanya tadi wala ya'danun fi buyutikum liman takrahun. Jangan kasih izin. Jadi jangan suruh tidur di situ, nginep di situ di tempat tidur kalian orang yang suaminya nggak suka, dan juga tidak usah kasih izin di rumah kalian bagi orang yang suaminya tadi dia tidak suka. Ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna. Ingatlah bahwa wa haqquhunna, hak-hak dari para wanita, yaitu istri-istri, alaikum atas kalian, antuhsinu, apabila yaitu berbuat baik, bagusin, mantesin ilaihinna, kepada wanita-wanita tadi, fi kiswatihinna, di dalam pakaiannya, wa ta'amihinna, dan makanan-makanan mereka. Harus sesuai, nuntut tapi bajunya nggak bagus. Ibu kalau minta baju bener itu yang sesuai gitu kan, makan yang sesuai dengan kemampuan. Jangan duitnya banyak pelit, yaitu maksudnya disesuaiin kemampuan suami. Kalau suaminya nggak punya nggak apa. Kadang-kadang kalau di kita itu malah istrinya ikut-ikutan jualan gorengan, juga istrinya malah lebih sibuk kan. Suaminya udut-udut ngerokok, ngopi, bantuin jarang-jarang kadang-kadang gitu kan. Wah, itu ibu-ibu Indonesia itu, apalagi Asia itu paling menderita gitu. Kalau di Arab kan disuruh nganggur-nganggur aja kan, cariin pembantu, cariin apa. Kalau di Indonesia itu biasanya rata-rata itu nggak tegaan bu ya. Ibunya nggak tegaan, suaminya itu usaha apa itu rata-rata itu padam bantu. Walaupun ya ada kurangnya itu tadi, udah maklum Pak ya. Makanya jangan banget olehnya membenci. Berikutnya ini biar selesai nanti beberapa hadis nih. Hadis dari Muawiyah nih. Wa an Muawiyah, hadis dari Muawiyah. Wa an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zaujati ahadina alai. Gitu. Ya Rasulullah. Jadi tadi dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi, apakah hak istri atas suaminya? Jadi apa hak istri salah satu dari kita alaihi atasnya? Qala, beliau menjawab, antut'imaha idza ta'imta, kalian memberinya makan jika engkau makan.
Bapak yang suka jajan bawain istrinya. Pergi kemana makan sama teman-temannya gitu kan. Wah. Sering kumpul sama temennya makan. Orang kantor ya tugas di sana makanan banyak. Kalau dia makan bawain istrinya. Kalau dia makan gitu. Kalau istrinya itu biasanya kalau makan dia bawain. Kalau suaminya lupa. Betul. Ini suami saya ini seneng banget nih, kadang-kadang nggak malu-maluin juga diambilin ya Bu ya. Kadang di saudaranya ini suami saya suka nih, boleh nggak bagiin dikit gitu kan. Kirain bapaknya ada semakan kenyang, udah dia lupa dah. Yang di rumah ternyata nungguin masak sederhana, nungguin bapaknya, Pak makan Pak. Udah makan di luar tadi, makan apa ini? Enak banget, istrinya tidak dikasih. Udah langsung ya. Kemudian wataksuha idak tasaita. Jadi dan memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Maksudnya kalau kamu pakaiannya itu harganya itu standarnya kayak gini, istrinya juga harus imbang. Tapi kalau suami biasanya kalau orang Indonesia itu suami pakaiannya sederhana aja ya. Kalau istrinya biasanya yang model-model, nggak apa-apa lah. Kan bahagiain dia, di satu pihak kurang, di satu pihak lebih, gitu kan. Kalau suaminya kadang-kadang mau kayak gitu-gitu aja itu, modelnya ya kayak gitu aja gitu kan. Pergi begitu, kerja begitu, kondangan juga begitu, gitu kan. Tahu kan istri kita kadang-kadang lain, kondangan sendiri, kalau ikut hadroh sendiri, Masjid Salim ada seragamnya, ini ada, wah ada semua, bapak-bapak mah itu melulu, kopiah paling dilengkapi dengan kopiah kalau mau tahlilan. Terus, wala tadribil wajah, wala tadrib al wajah, wala tadribil wajah, dan janganlah engkau pukul wajahnya. Muka itu adalah kehormatan bagi seseorang yang sangat mulia. Maka suami jangan mukul wajah. Jadi orang dipukul wajahnya itu lebih sakit. Ya, gitu kan. Diomelin gini nggak apa-apa, paling nangis kan. Giliran dia pukul wajahnya itu nanti istri kalau jengkel bisa, wah itu melotot, bisa balik nyerang nanti, ya Bu ya. Balik, apalagi pada sama-sama latihan taekwondo, ayo sparring gitu kan. Perang lah, karena nggak boleh itu wajah. Kemudian wala tuqabbih, jangan kau jelek-jelekin. Kan ya orangnya biasanya kan kamu begini kurang melulu kan, jelekin. Istri itu apalagi dibanding-bandingin ya. Oh iya. Dibanding-bandingin. Suami juga begitu? Enggak. Istri ini aku dulu punya ini tidak kayak kamu. Wah, mantan aku tidak kayak kamu. Lu sakit ya Bu ya? Itu dijelek-jelekin, masa nggak gini udah capek-capek, udah keringetan, udah perontos, nggak tidur, nggak apa, nggak sempat istirahat, masaknya itu masih dijelek-jelekin. Kalau Nabi itu kan dikasih makanan agak kasinan juga dia enak-enak saja kan, enak gitu. Dimakan kayak itu nikmat sekali itu, setelah terus dicobain gitu ternyata kasinan ya kan. Itu tapi dia ngerti sendiri nanti gitu lah ya gitu kan, masakannya emang nggak enak gitu kan, ngerti kan dia kan, dia sudah tahu kalau ini masakannya kurang enak, terus kemudian dikasih dengan jujur lah kasih taunya, itu tambah nanti nggak dimasakin, lapar beneran Pak ya. Itu jangan dijelek-jelekin. Wala tahjur illa fil baiti, jangan mendiamkannya illa fil baiti, kecuali di tempat atau di rumah atau di tempat tidur.
Sejanggal-janggalnya apapun suami pada istri, jangan diem-dieman di tempat kondangan. Suaminya lari ke sana, istrinya di mana ditinggalin, malah lari, dia jalannya cepet lagi kan. Kalau jengkel begitu Pak ya, oh ditinggalin gitu kan. Mana istri pakai pakaian yang melepet-melepet susah kayak gitu kan, jalannya susah, suaminya jalannya langkahnya lebar-lebar cepat gitu kan, istrinya nanti ketinggalan jauh kan. Oh terus nggak ngomong lagi, makan diem-dieman apa diem-dieman. Kalau di tempat lain ya baik-baikin itu, kalau di rumah terusin. Maksudnya jangan di luar, sejengkel apapun di luar diperlihatkan baik, romantis, mesra gitu ya. Kan mending nanti begitu, nanti kan agak cair, nanti kan lumayan kan. Kalau sudah di rumah udah begitu, di luar juga begitu, wah itu payah itu. Makanya dalam Islam itu kalau memang suami pas sholat di rumah itu disuruh jamaah pada istri. Apa hikmahnya? Di antaranya itu enggak ngilangin diem-diemen ya. Makanya ketika suami jadi imam kan Fatihah kan, waladhdallin gitu, istrinya tetap amin. Amin. Mau gua begitu. Jengkel kok. Itu diantaranya itu biar cair. Itu juga kalau di rumah lagi berantem, kalau di luar nanti sudah baik-baikan, nanti kan jadi lupa juga Pak ya. Udah pernah baik di luar tadi kan, jadi bisa cair. Itu hadis ini hadisun hasanun, hadis hasan rawahu Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud. Hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik di antara mereka khuluqan, akhlaknya. Jadi baik akhlaknya itu adalah sempurnanya orang yang beriman. Dia beriman kok akhlaknya tidak baik, berarti imannya, mukminnya dia tidak sempurna. Jadi kalau ada orang beriman akhlaknya baik, itulah sebenarnya muslim mukmin yang ideal itu kayak gitu, orang yang beriman itu. Wa khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian dan yang terbaik di antara mereka itu adalah khiyarukum linisaihim, yang paling baik terhadap istrinya. Itu rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Ya, ini riwayat Imam Tirmidzi dan beliau berkata bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Yang berikutnya hadis dari Iyas, hadis riwayat dari Iyas. Wa an Iyas bin Abdullah bin Abi Dzabbab radhiyallahu anhu qala. Hadis riwayat dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab, dia tadi Dzubabin dari Dzubab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhonya. Qala, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadribu ima Allah, janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah. Ima Allah itu hamba-hamba yang perempuan, dikatakan ima, amatun, imaun.
perempuan-perempuan itu, yaitu tadi istri khususnya. Dikatakan itu hamba-hamba Allah yang perempuan, jangan kau pukul. Fajang marun radhiyallahu anhu ila Rasulillah. Kemudian lalu Umar radhiyallahu an dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, Ta'ir nan nisa'u ala azwajihinna. Umar beliau berkata, datang dia kepada Rasulullah, dia berkata, banyak istri kami berani menentang suaminya. Termasuk Umar kan, kalau di dalam riwayat ada orang mau ngaduin istrinya kepada Umar, Umar sendiri lagi dimarah-marahin istrinya, terus dia pulang. Terus Umar, kenapa kamu balik? Gitu kan, ada itu cerita itu kan. Makanya ini Umar itu dia datang kepada Rasulullah, dia berkata banyak istri berani kepada suaminya atau tentang suaminya. Farakhasa fi darbihinna fa'atafa bi ali Rasulillah nisa'un katsirun yaskuna azwajahun. Oleh sebab itu beliau kemudian memberikan kelonggaran karena banyak istri pada berani kepada suaminya tadi. Beliau kemudian memberi kelonggaran untuk memukul mereka, tapi yang ghairu mubarrih atau mubarrah, tidak menyakiti. Hanya untuk ngasih tahu bahwa kita itu kuat, mampu, harus jadi pemimpin gitu. Tidak untuk menyakiti. Kemudian banyak istri, nisa'un katsirun yashkun azwajahun. Banyak istri yang mengelilingi keluarga Rasulullah untuk mengadukan suami-suami mereka. Giliran ada begitu, kemudian istri juga ngadu, datang kepada keluarga Rasulullah. Ada yang datang kepada mungkin dari Aisyah, kepada ini, kita kan keluarga Rasul, atau kepada Rasul sendiri. Laqad atofa bi ali baitin Muhammadin nisa'un katsirun yaskuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Lalu Rasulullah SAW bersabda, itu banyak istri yang mengelilingi keluarga Rasulullah untuk mengadukan suami-suami mereka. Mereka itu adalah suami-suami itu bukan yang terbaik di antara kalian. Jadi ketika kasih tahu suaminya, haknya suami ini, istrinya juga udah, akhirnya kan kadang-kadang kan gitu, buat baiklah kalian, jangan pukul hamba-hamba Allah yang perempuan. Lah tapi mereka banyak yang nentang, ya udah dipukul tapi nggak nyakitin. Habis itu kemudian apa? Wanita-wanita juga datang ngaduin sifat buruknya suaminya. Ada juga kan, ini orang ini ya, suaminya ada banyak hadis yang menerangkan kaya tapi pelit, boleh nggak ngambil. Itu sampai begitu kan, boleh tapi untuk kebutuhan, mau beli beras, beli ini, aku pengennya makan enak tapi tidak ngasih duit, kan repot kan. Buatin aja itu sendal swallow diiris-iris Bu ya, dikasih kecap. Ya maksudnya gitu, kalau memang ya nggak apa-apa, tapi untuk kebutuhan, jangan bukan yang lain. Ada yang begitu juga itu karena saking pelitnya itu. Berikutnya tinggal satu nih ya. Itu tadi rawahu Abu Daud bisnadin sahih. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih. Hadis yang terakhir pendek, wa an Abdullah bin Amr bin As, hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Abdullah terus Amr bin As, dua-duanya adalah para sahabat. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, rawahu Muslim. Dunia itu adalah mata, suatu kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah.
Dan sebaik-baik kesenangan dunia itu adalah wanita solehah. Ayem pokoknya Bu. Kalau punya istri solehah itu, anak solehah juga begitu kan, nggak was-was melulu. Solehah, solehah itu baik, tidak harus cantik ya. Iya cantik, baik, wah bagus lah, kaya lagi, wah itu tambah kan, komplit. Jadi bapaknya itu tidak suka keluyur kemana-mana gitu. Kalau tiap hari ngopi ke sana kemari, pergi melulu, di rumah nggak kerasan, itu alamat itu. Ibu harus mawas diri jadi istri solehah, biar dia pulang melulu. Wah, kan ada kadang suami di masjid gitu gini-gini, mau pulang kenapa? Takut sama istri. Ada yang dari masjid itu sebentar aja kayak gitu, itu istrinya udah gini-gini, pulang dia. Ada yang dia pulang kenapa? Istriku solehah. Enak kan? Bukan marah. Gitulah kira-kira ya. Jadi bab akhlak semua. Ya nanti tinggal koreksi. Ini udah komplit hak suami, hak istri, ya kan? Nanti tinggal di suit. Ada kurang dikit, lebih dikit ya udah biasa. Harus maklumin ya Bu ya, Pak ya. Udah sampai di sini? Nggak ditanyain kan? Apa mau nganti istrinya kayak Rasulullah? Ya, nanti aja lah. Ngadu itu kalau sama orang yang kira-kira dia bisa memberikan solusi ya. Permasalahan keluarga itu jangan diaduin ke orang lain kecuali untuk istilahnya penyelesaian biar ada solusi. Tapi kalau tidak jangan, karena nanti justru menyebar aib istri maupun suami. Jangan ceritain walaupun itu teman dekat, kalau memang dia itu nggak ngasih solusi jangan. Telan sendiri sampai mati ya. Istighfar banyak, mudah-mudahan berubah gitu ya. Udah Pak ya? Ada nanya? Karena kalau kita mundur ke belakang perjalanan kita selama mungkin kayak saya rumah tangga itu insya Allah lah yang namanya plus minus itu ada. Jadi tidak bisa juga kita membandingkan nih orang kayaknya gini nih ya, tapi belum tentu juga kita bisa seperti dia. Jadi kita apa adanya yang kita punya, konsepnya kita. Terkait perbedaan ya saya kira wajar karena kita itu dengan dua yang berbeda harus disatukan. Mungkin punya adatnya masing-masing kita satu. Nah yang harus kita bersyukur itu bahwa selama perjalanan hidup kita itu ya kita mampu membina rumah tangga sampai dengan ke 20-30 tahun. Nah, itu perjalanan itu tidak mudah juga dengan perbedaan itu. Makanya barangkali ada hadis-hadis ini yang disampaikan itu. Makanya tidak sedikit ya kalau anak-anak muda berumah tangga udah berantakan kan. Karena ini dua-duanya perlu. Kalau di rumah tangga yang satu air, yang satu api. Kalau dua-duanya api nih bisa terbang. Betul itu. Kita kadang-kadang emosi gitu. Itu yang bagus sih. Mudah-mudahan barangkali ini orang-orang di sini termasuk yang insya Allah lulus ini. Lulus. Ya. Sedikit ujian itu, tidak sedikit. Syukurnya di situ. Gitu. Sampai saat ini masih tetap satu kan gitu. Syukur. Satu, kalau ujiannya banyak. Alhamdulillah. Bentar lagi pensiun. Yang kayak gini kan, waduh perjalanannya tuh ya udah dengan istri kita.
kita tuh nggak memperjuangkan sebagai kita konsep kita membina anak-anak kita, dan itu perlu waktu, biaya dan macam-macam gitu. Jadi saya bersyukurlah bahwa apa yang disampaikan Ustaz itu tadi kita alami, kita iya. Betul itu hadis-hadis benar. Jadi di masa Rasulullah, ibaratnya umatnya ditungguin Rasulullah langsung aja, banyak istri komplain, banyak suami komplain. Itu berarti apa? Bahwa suatu masyarakat itu mereka itu ya bisanya ngerubah untuk dirinya sendiri. Sekalipun Rasulullah ada langsung itu dikasih tahu juga kadang-kadang juga begitu. Jadi keluarga itu kalau tujuannya adalah satu ibadah, itu akan lulus insya Allah. Karena nanti ibadah itu banyak cobaan, pasti itu kan. Tapi kalau nikah itu buru cinta, enaknya saja, nggak tahu nanti bakal kayak apa, nanti ego terusan. Kalau sudah ego nanti, ya itu tadi, satu kemudian gampang gampang bilang ceraikan aku kalau yang perempuan, yang laki-laki bilang saya cerai. Disitulah kemudian maka Islam itu sangat-sangat membatasi itu. Jangan kamu bilang cerai. Jadi atau istri minta cerai, suami bilang ya saya cerai. Jadi nah, itu kan repot. Biasanya kalau istri sering banyak bilang gini, ceraiin aku ini merasa tidak kuat ya kan. Suami harus diem aja, jangan bilang cerai. Kalau dia ya kaki itu beneran jadi gitu kan. Oh, enggak saya cerai, saya tidak akan pernah nyerai kamu karena bapak kamu sudah nitipin ke saya harus rawat dengan baik. Gitu Pak ya. Saya rawat dengan baik. Kalau kamu pulang terserah, tapi kalau saya suruh nyerai enggak gitu. Nanti pulang kan diambil lagi kan, tidak dicerai kan? Loh kalau bilang dia ya kayak gitu pulang kan udah dicerai kan gitu. Kalau dia itu tidak dicerai, dia pulang silahkan gitu. Pulang ke sana maksudnya pulang berkunjung. Nanti ambillah lagi, ya gitu. Apa? Gitu Pak. Kalau egonya nanti, yang penting itu ego. Kalau niatnya ibadah kepada Allah, itu pasti banyak tantangan. Nah, tantangan itu yang harus dihadapi. Kira-kira gitu ya. Nanti aku kasih tahu nikah itu ibadah, itu banyak tantangan. Dah. Cukup di sini, kita baca istighfar 3 kali. Mudah-mudahan apa yang kita terima, seandainya itu kesalahan yang saya sampaikan atau ada unek-unek yang lainnya tidak enak, mohon ampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.